datang. Sekarang aku berdiri, sayangan dia baru datang. Atas Yesus sekarang aku berdiri, dan terduga sayangan dia baru Ayat ini tidak sebatas pemberitahuan kepada kita, tetapi ayat ini ajakan setiap orang yang mau mengiring Tuhan. Ajakan setiap orang yang mau mengiring Tuhan. Agar orang yang mengiring Tuhan itu selalu kita berada pada posisi yang Tuhan tempatkan. Tuhan menempatkan kita di tengah dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan cobaan dan godaan, dunia yang penuh dengan pengaruh-pengaruh, dunia yang penuh dengan berbagai macam kejahatan. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang siang ganti malam, malam ganti siang, di tengah kehidupan di dunia yang dimana kita menikmati cuaca cerah, cuaca hujan. Hidup di tengah dunia yang penuh dengan perubahan ini, Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Dia. Kenapa? Karena nyanyian kemenangan iman tadi mengatakan bahwa di dalam Yesus ada batu karang. Batu karangnya itu ialah Kristus sendiri. Karena itu Tuhan memberitahukan kepada kita, terutama kepada saudara-saudara kekasih yang mau mengambil keputusan hidup bersama Yesus Kristus melalui baptisan pada hari ini, bahwa tinggal di dalam Kristus adalah ajakan penting yang tidak harus kita tolak. Tinggal di dalam Kristus itu adalah ajakan yang Tuhan berikan kepada kita, dan setiap orang percaya yang menerima ajakan itu memiliki komitmen yang satu. Komitmennya itu adalah, ya, saya akan tinggal di dalam Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Allah tidak pernah memberitahukan kepada umat manusia di tengah dunia ini setiap perkataan, setiap huruf, setiap perkataan, setiap kalimat, setiap ayat, setiap baru itu sudah datang. Kenapa ajakan ini datang? Untuk kita tinggal di dalam Kristus. Orang yang tinggal di dalam Kristus itu ada ciptaan baru. Dia akan menciptakan kita menjadi orang yang baru. Artinya kebiasaan kehidupan kita yang sudah pernah kita lakukan di dalam hari-hari hidup kita yang telah berlalu, itu Tuhan mau lalui itu semua dengan pengakuan yang kita akan berikan kepada Tuhan pada hari ini. Pengakuan ini Tuhan menghargai. Apapun pengakuan yang saudara berikan kepada Tuhan, itu Tuhan menghargai. Dan firman-Nya itu akan menggenapi. Kalau Dia bilang kamu akan mengalami ciptaan baru, dan itu pasti akan mengalami ciptaan baru. Setelah saudara keluar dari air nanti, saudara akan keluar seperti selembaran kertas yang tidak pernah dikotori oleh tangan ataupun juga alat apapun. Saudara akan keluar menjadi baru. Kehidupan yang lama itu sudah Tuhan ambil. Dan kehidupan baru itulah yang akan nikmati saat engkau keluar dari air sampai kepada pintu surga.
saat engkau keluar dari air sampai kepada engkau kembali ke tempat peristirahatan. Karena itu Tuhan mengajak kepada kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita tinggal di dalam Dia, Dia tidak hanya membuat kita menjadi baru, tetapi Dia juga mau membuat kita perubahan yang ajaib. Perubahan ajaib yang Dia lakukan itu adalah yang lama, kebiasaan lama, kehidupan yang lama, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, itu sudah Tuhan tidak ingat lagi. Dan Dia mau memberikan kita segala sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang baru yang datang dari Allah itu adalah tidak ada sesuatu yang tidak baik. Pasti ada berkatnya, pasti ada kasihnya, pasti ada kuasanya, pasti ada hikmatnya, pasti ada segala sesuatu yang harus kita nikmati di tengah dunia ini dapat kita menikmatinya. Dan nanti setelah kita tinggalkan dunia ini, langit yang lama dan bumi yang lama berlalu, Tuhan akan memberikan kita kerajaan surga. Dia akan memberikan kita juga pahala sesuai dengan apa yang kita buat dalam hidup kita di tengah dunia. Karena itu Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Dia. Baik ataupun tidak baik waktunya. Orang yang mengambil keputusan melalui pembaptisan hidupnya itu adalah bukan hidup yang baik-baik. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, dari tempat ini kami datang menghampiri Engkau. Karena Tuhan sudah memerintahkan kepada kami, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia akan mengalami ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Menggenapi firman Allah, ada 5 anak Tuhan yang sudah mengambil komitmen untuk mereka mau mengiring Tuhan. Mereka mau bebaskan diri dan melepaskan diri, melupakan diri dari kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, baik melalui perkataan mereka, perbuatan mereka, tingkah laku mereka, dan kebiasaan yang biasa-biasa di dalam hari-hari hidup mereka. Kini mereka bertindak dari dalam lubuk hati mereka untuk mau kembalikan diri mereka hidup bersama dengan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu, agar mulai hari ini sampai Yesus Kristus akan datang kembali menjemput sale-salenya, agar kelima anak Tuhan ini ada di dalam tuntunan-Mu, ada di dalam berkat-Mu, ada di dalam kuasa-Mu. Maut dan serangan maut mulai hari ini tidak berkuasa untuk mengganggu dan mengganggu di dalam perjalanan kehidupan ini. Jika ada roh-roh teritorial, kuasa maut, kuasa halangan, kuasa intimidasi, di dalam nama Yesus, kuasa pengangguran yang panjang, kuasa yang menutup segala berkat daripada surgawi, itu semua kami patahkan, kami hancurkan. Hanya dari dalam kehidupan, perjalanan kehidupan kelima anak Tuhan ini, mereka komitmen hari ini adalah komitmen hidup bersama dengan Tuhan, menikmati karunia dari Allah, menikmati berkat dari Tuhan, menikmati segala kuasa dari Tuhan, menikmati urapan-Mu, menikmati jamaah-Mu. Biarlah pakai mereka menjadi alat kepunyaan Tuhan untuk di akhir zaman ini, ya Tuhan. Jadikan mereka sebagai orang yang siap untuk mempengaruhi kepada orang-orang yang lain, agar mereka yang lain juga datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Untuk itu Tuhan, pegang dia mereka, gendong mereka, tempatkan mereka di dalam biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mereka akan bergabung bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, melayani akan Engkau, melaksanakan dan menggenapi maksud Tuhan di tengah dunia ini, yaitu amanat agung Yesus Kristus di tengah dunia ini. Jadikan kami semua yang ada di tempat ini menjadi garam. Jadikan kami semua yang ada di tempat ini menjadi terang di tengah dunia ini. Dunia semakin gelap, tetapi kami semakin terang. Dunia semakin tidak enak, tapi kami semakin asing di dalam nama Yesus Kristus. Karena melalui perkataan kami dipakai oleh Tuhan, tindakan hidup kami dipakai oleh Tuhan, pelayanan kami dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah umat kepunyaan-Mu bersama dengan kelima anak Tuhan ini, biarlah Tuhan memberkati komitmen mereka dapat dituntun disertai oleh Tuhan sampai kepada pintu surga.
hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Umatnya punya Tuhan bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saudara kekasih kami yang ada di tengah kami ya Bapa. Kami bersama-sama ada di dalam satu biji mata Tuhan. Satu tangan kananmu menggendong kami. Siang berganti malam, malam berganti siang, sampai kepada hari Maranatha. Untuk itu ya Bapa, mengakhiri sakramen pembaptisan pada hari ini. Dari awal hingga saat ini, Engkau sudah bersama dengan kami. Dan biarlah penyertaan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu, keselamatanmu, kuasa-Mu selalu bersama dengan kami semua yang ada di tempat ini. Mulai hari ini, sebentar sore, sampai hari Maranatha. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sudah kami berdoa dan menutup prosesi sakramen pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan.